Ratusan jemaat Gereja Kristen Alkitab Indonesia di Cianjur berunjuk rasa tak terima tempat ibadahnya dieksekusi. Aksi dilakukan pada Senin 15 Januari 2024, tepatnya di depan Gedung Pengadilan Negeri Cianjur kelas 1B. Aksi tersebut dilatari sengketa tanah gereja antara pihak bank dengan Doni Tarutung Panggabean yang merupakan debitur yang juga anak dari pemilik tanah gereja. Setelah pemiliknya meninggal, Doni menggantikan alih balik nama. Klien kami ini adalah jemaat GKAI yang terletak di Puncak Hanyawar. Kan? Mereka beribadah sudah 40 tahun. Izin resmi didaftarkan ke Ditjen Bimas Kristen dari tahun 88. Kan? Nah kemudian pendiri gereja kami, gereja GKAI adalah Bapak Timbul Panggabean. Kan? Bapak Timbul Panggabean meninggal, dimakamkan di gereja itu juga. Nah, ternyata anak Bapak Timbul, salah seorang anak yang bernama Doni, kan? Doni ini membalik namakan dengan alasan supaya mudah jadi atas nama Doni. Doni diketahui menjaminkan tanah dan bangunan gereja untuk mendapatkan kredit dari PT BPR Sentral Arta Rejeki. Belakangan, pinjaman Doni ke bank mengalami kredit macet, hingga akhirnya pihak kreditur melaksanakan penjualan lelang sesuai risalah lelang per tanggal 8 April 2022. Nah, kemudian Doni menjaminkan ke bank Kar, BPR Kar yang di Tangerang. Ya kurang lebih 6 miliar ya dijaminkan. Jaminan itu ternyata kreditnya macet, ya, tidak bisa dibayar. Nah, bank ini mengajukan eksekusi lelang. Ya. Jadi yang aneh, ya, direktur bank ini Pak Edwin selaku kreditur, tapi juga sekaligus selaku pembeli lelang. Pihak bank mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua PN Cianjur. Lalu 1 Desember 2022, pengadilan mengeluarkan perintah pengosongan dan penyerahan bidang tanah hasil lelang. Disinilah sengketa muncul. Jemaat gereja tak terima tempat ibadah mereka dieksekusi. Kemudian mereka mohon eksekusi lelang. Oleh pengadilan, eksekusi ini dikabulkan dengan penetapan nomor 2 mengenai eksekusi, ya kan, tahun 2022. Ya kan? Nah setelah dikabulkan, pengadilan lanjutnya mengajukan rapat konsolidasi untuk pengosongan. Ya kan? Rapat ini sudah kedua kali. Kami dari gereja sudah menghubungi ketua pengadilan bagaimana untuk dimediasikan. Ayah Doni selaku pemilik lahan diketahui sudah meninggal dan jemaat telah beribadah selama 40 tahun lamanya. Dengan alasan itu, tim kuasa hukum meminta eksekusi terhadap gedung gereja dibatalkan. Gereja yang sudah menempati, yang berlaku kepada kami adalah bank ini menggugat lagi, mengajukan gugatan resmi kepada pengadilan, namanya adalah gugatan pengosongan, bukan permohonan untuk berbarengan dengan lelang. Ini kan lelang dibarengi dengan eksekusi. Harusnya melalui pengosongan, gugat pengosongan. Jadi bukti-buktinya itu mereka jelas ada. Senada, Pendeta GKAI mengungkapkan upaya mediasi terus dilakukan. Mereka berharap jemaat tetap bisa beribadah seperti sebelumnya. Hasil pertemuan kami, pertama kami menyampaikan menyerukan supaya ada mediasi yang baik antara pihak gereja dengan pihak BPR dalam hal ini supaya kami tetap beribadah. Nah, masih terkait mediasi, pihak gereja akan bertemu kembali dengan Ketua Pengadilan dan pihak BPR pada Selasa 16 Januari 2024. Mereka akan membahas sejumlah hal. Sekali lagi, pihak gereja punya kepentingan adalah untuk beribadah. Karena gereja ini sudah 40 tahun ada di sana. Sementara itu, pihak gereja berjanji untuk melunasi hutang jika hal itu merupakan tanggung jawab mereka. Namun karena yang berhutang adalah Doni Panggabean, maka hal itu menjadi kewajibannya. Kemudian hutang piutang yang dilakukan oleh saudara Doni Panggabean dengan pihak BPR, gereja akan maju ke depan untuk boleh menegosiasikan bagaimana kami harus, karena hutang harus dibayar. Tetapi gereja yang sudah 40 tahun itu harus tetap ada di sana. Bukan hanya gereja, ada makam
pendiri gereja. Sebagai informasi, GKAI sudah berdiri selama 40 tahun. Lokasinya di Puncak Cipanas, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Rizky Maulana melaporkan untuk Apa Kabar.